Untuk barisan bendera ada di belakang mobil komando. Untuk barisan bendera yang kawan-kawan bawa bendera di belakang mobil komando. Dan poster yang megang bendera ada di belakang mobil komando. Kawan-kawan yang memegang poster bendera ada di belakang mobil komando. Brigade dari SPSIK. Untuk organ lainnya, untuk brigadenya tetap ada di depan mobil komando. Poster di depan, bendera di belakang poster. Ya, bendera di belakang poster, poster di depan. Angkat dikit-dikit posternya langsung, langsung saja. Ya, bendera bisa mulai lengkap. Nah, untuk yang memegang poster ada di belakang mobil komando. Agar apa yang menjadi tuntutan rakyat Indonesia, pemerintah melihatnya, kawan-kawan. Hidup bro, hidup prajurit, hidup rakyat Indonesia. Iya. Bendera masih ada di belakang sana. Bendera semua ada di depan. Iya, kawan-kawan yang bisa benderanya. Bendera juga bendera bangsa. Iya, poster bisa ada di depan. Bisa dinaikkan namanya. Bisa dinaikkan lagi bandinya. Kecuali dokumentasi, kawan-kawan semuanya ada di dalam barisan. Ada di dalam barisan, kawan-kawan lihat kanan kirinya. Ya, untuk kawan-kawan mahasiswa, agar kita bersama-sama dengan aliansi bersama kita terhadap penolakan Undang-Undang Omnibus Law. Perjuangan kita adalah perjuangan rakyat untuk bagaimana Undang-Undang Omnibus Law ini digagalkan dan dicabut dari undang-undang yang sudah disahkan oleh DPR, dan agar Presiden Joko Widodo mengeluarkan perpu undang-undang untuk membatalkan Undang-Undang Omnibus Law yang jelas-jelas akan menyengsarakan rakyat, kawan-kawan. Betul nggak, kawan? Kita tidak membeda-bedakan warna bendera maupun warna atribut organisasi. Kita sudah satu tujuan, satu perjuangan, bagaimana kita bisa membela untuk generasi yang akan datang, bagaimana pendidikan bisa murah untuk rakyat, kesehatan gratis untuk rakyat, dan upah layak secara nasional untuk kaum buruh. Bukan upah murah, bukan politik upah murah, dan bukan sistem undang-undang yang hanya mementingkan kalangan pemilik modal. Kita selama ini sudah seringkali turun jalan, lalu melakukan aksi-aksi unjuk rasa, memprotes terhadap kebijakan pemerintah yang akan mengeluarkan sebuah produk undang-undang yang justru akan mendegradasikan kesejahteraan dan akan hampir semua pelosok daerah, dari fakultas-fakultas, dari universitas, dari kawasan-kawasan industri, kita sudah bersama-sama mengajak bagaimana gerakan rakyat dan gerakan buruh bersatu untuk menolak kebijakan pemerintah yang tidak berpihak dan tidak memberikan jaminan kepastian kerja untuk kaum buruh, dan bagaimana juga produk undang-undang ini hanya melegitimasi sistem upah murah dan sistem kerja kontrak outsourcing yang sekarang ini sudah banyak ditentang dan
tidak mesejahterakan rakyat. Bahwa produk undang-undang jelas cacat hukum dan dibuat secara sembunyi-sembunyi untuk kepentingan-kepentingan kelompok, untuk kepentingan-kepentingan para pemilik modal yang ingin terus-menerus memiskinkan anak bangsa ini. Jelas bahwa perjuangan kita secara sehormat-hormatnya, secara sehebat-hebatnya bagaimana kita bisa merangkul seluruh gerakan yang lainnya agar secara terus-menerus kita bisa menduduki Jakarta ini. Tanggal 20, tanggal 21, tanggal 2 kita akan terus-menerus aksi turun ke jalan supaya pemerintah mendengar apa menjadi tuntutan rakyat, tuntutan buruh, dan tuntutan kita secara bersama-sama. Hidup rakyat, hidup mahasiswa. Saya mau teriakan yang kencang dari kawan-kawan. Apakah buruh Indonesia membutuhkan Omnibus Law? Saya mau teriakan yang kencang dari belakang. Apakah buruh Indonesia membutuhkan Omnibus Law? Tidak, kawan-kawan. Karena buruh Indonesia hari ini lebih membutuhkan upah yang layak. Betul atau tidak? Buruh Indonesia saat ini lebih membutuhkan kepastian atas kerjanya. Buruh Indonesia saat ini membutuhkan perlindungan dari PHK agar jangan COVID-19. Maka dari itu, kita semua bersama-sama, kita tidak membedakan warna bendera, kita tidak membedakan dari mana organisasi kita berasal. Karena tujuan kita hanya satu, bahwa kita meminta Jokowi MA untuk mencabut Omnibus Law. Dan kita meminta Jokowi MA untuk sesegera mungkin mengeluarkan Perpu. Dan kita meminta kepastian dari pemerintah bahwa tahun 2021 upah buruh Indonesia akan naik sebenarnya. Kita membutuhkan itu semua. Karena Omnibus Law bukan untuk kepentingan buruh. Karena Omnibus Law hanya untuk kepentingan semua. Karena Omnibus Law hanya untuk kepentingan komunisasi. Maka hari ini kita bersama-sama di sini. Hormat untuk kita semua. Ya, kawan-kawan sudah, kawan-kawan yang dari Salonda sudah datang. Nanti kita akan kembali mengatur barisannya dan akan bersama-sama menuju istana. Oke, kawan-kawan semua, sakit melangkah. Hidup buruh! Hidup rakyat Indonesia. Hidup mahasiswa. Hidup bangsa ini. Kawan-kawan, hari ini kita membuktikan bahwasannya perlawanan gerakan rakyat akan terus berlanjut, kawan-kawan. Gerakan rakyat terhadap kebijakan yang menimpa rakyat, terhadap kebijakan yang anti terhadap rakyat akan terus berlanjut, akan terus bernyawa di setiap daerah, di setiap kota, di setiap sektor, baik buruh, tani maupun mahasiswa. Apresiasi untuk kita semuanya. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Kawan-kawan, tidak ada yang sia-sia dalam perjuangan kita hari ini. Kita telah membuktikan, kita bahkan ada satu penampakan yang kita lihat pada hari ini. Terhadap kemenangan rakyat direspon dengan tindakan-tindakan represivitas, kawan-kawan. Ya, selamat datang kawan-kawan yang ada di Salonda. Satu, kawan-kawan. Kita akan bergabung bersama. Kawan-kawan, bahwa kita bisa memperkuat dan memperluas persatuan dan kesatuan kita dalam melawan setiap kebijakan yang anti rakyat dan anti demokrasi. Hidup rakyat, hidup buruh, hidup mahasiswa. Angkat Indonesia pertahanan, angkat pagi-paginya. Hidup rakyat Indonesia. Hidup. Ya kawan-kawan, kita sudah bersama dengan kawan-kawan kita yang lain. Tetap kawan-kawan mengikuti daripada kawan-kawan yang barisan keluar. Nanti kawan-kawan di belakang mobil komando. Tetap tidak ada yang berkanan bahwasanya perjuangan hari ini adalah perjuangan mutlak
demi hak daripada kawan-kawan dengan 7 kawan-kawan pula. Oke. Hidup buruh, hidup Indonesia, hidup Bang Tani, hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Harap membukakan jalan terlebih dahulu untuk mobil komando. Kita satukan mobil komando, kemudian motor mengikuti mobil. Ini yang belakang ikuti barisan dari sini. Itu motor yang belakang mau kemana? Oke, motor maju, motor maju. Motor maju. Tadu, lihat dulu, lihat dulu. Tadu, Pasca mobil komando. Hei, itu sih ada di depan walaupun itu ada terbalap. Motor segera dirapikan barisannya. jangan bawa belakang. Lihat komandonya di depan. Kami kan Motor KRPI, silakan rapikan barisannya, ikuti komando dari komandan motor. ya, bawa yang belakang. Ya, kemarin di depan. Perhatikan dulu saya. Kembali kami laporkan situasi dan kondisi kawan-kawan buruh mahasiswa setelah bergerak menuju Istana Negara bersama kawan-kawan aliansi dari Serikat Buruh Federasi Serikat Buruh. Semuanya ada barisan. Ini dua baris lagi nih. Masuk sini. Woi, itu. Woi. Jangan no. Belakang. Mahasiswa masuk. Mahasiswa masuk. Mahasiswa masuk. Masuk. Mahasiswa. Mahasiswa yang jadi baper maju ke depan mereka. Kawan-kawan baper bisa maju sedikit. Maju dulu. Biar nanti bersatu. Kawan-kawan mahasiswanya bersatu sama yang sebelah kanan. Oke, baper. Baper maju. Baper. Sudah siap. Kawan-kawan baper bisa maju dulu. Ayo baper. Sudah siap. Spanduk masa aksi. Motor berhenti sebentar, motor. Motor berhenti. Baper semua baper. Itu untuk masa AC yang di depan baper tolong ke belakang. Bapak yang tiga maju dulu. Yang merah mundur dulu, stop dulu. Nah, yang hitam sama yang biru bareng. Silakan maju. Maju, yang merah maju, sama yang biru ya. Terus yang tiga, depan. Kawan-kawan, spanduk maju, di belakang mau kamera. Kawan-kawan masa aksi bisa ikuti di belakang. Motor bisa dipikirkan. Kawan-kawan yang sebelah kanan masuk di belakang barisan spanduk. Masuk ke barisan masa aksi di belakang spanduk. Ke barisan masa aksi. Jangan ada yang di depan mobil komando. Makamnya maju lagi dikit, maju lagi. Makamnya maju lagi dikit, maju lagi dikit. Untuk kawan-kawan pelajar, mahasiswa yang bukan perangkat aksi di Bapor, akan di belakang mobil komando. Kita tunjukkan barisan kita tetap kondusif, tetap disiplin, rapi dalam tuntutan-tuntutan kita juga, supaya apa yang menjadi keinginan kita direspon oleh pihak pemerintah. Silakan spanduk dibentang selebar jalan spanduknya. Tuntutan-tuntutan kita, maka kita Spanduknya akan dibentang selebar jalan di Istana Negara ini. Oke, Aldi, tolong dikoordinasikan kawan-kawan untuk kawan-kawan peserta aksi
Spanduknya di bilang sini. Barisan masa Sepanjang jalan. berada di belakang Spanduknya. mobil Yang nomor 2 maju bisa direndingin. terus. Kawan-kawan selain perangkat aksi berada di belakang spanduk. Berada di belakang spanduk, tidak di trotoar, tapi di jalan. Tidak di trotoar, tidak di depan umum. Di belakang spanduk. Semua kawan-kawan masa aksi berada di belakang spanduk. Yang ada di trotoar hanya tim medis dan perangkat aksi. Motor terus Kawan-kawan peserta ada di belakang spanduk. Di belakang spanduk. Iya, kawan-kawan masa aksi yang ada di pinggir bisa bergabung nanti dengan masa aksi yang ada di belakang. terus. Sedikit lagi. Silakan mundur terus. Terus sedikit lagi. Dinamis atur lapangan tolong diatur. Terus. Terus. Sedikit lagi. Oke, tutup. Tahu apa persoalan yang terjadi hari ini, sehingga kita tahu di mana posisi rezim hari ini, kawan-kawan, dan bagaimana rakyat harus melawan. Baik kawan-kawan, saya minta Bapak tahan ya, Bapak tahan, jangan bergerak lagi, Bapak tahan. Saya minta masa aksi semua masa aksi masuk ke dalam barisan, dan saya minta masa aksi semuanya dulu. Kita istirahat kawan-kawan, kita nikmati panggung rakyat kita hari ini. Jangan sampai kita ditutupi oleh pihak-pihak yang menginginkan merusak dari aksi massa kita hari ini, kawan-kawan. Setuju kawan-kawan? Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup mahasiswa! Hidup petani! Hidup perempuan! Hidup rakyat Indonesia! Oke kawan-kawan, bisa duduk sejenak. Saya minta kepada tim logistik, mobil logistik, tolong dibagikan air minum kepada massa aksi kita. Ya, tolong dibagikan air minum. Kawan-kawan yang punya bekal, kawan-kawan yang punya air, silakan diminum. Kita akan mendengarkan orasi-orasi politik. Oleh karena itu kawan-kawan, saya minta, saya panggil kepada Ketua Umum KASBI, Ibu Nining Elitos, untuk naik ke atas mobil komando. Ibu Nining Elitos, saya panggil untuk naik ke mobil komando. Kemudian saya minta Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria, Ibu Dewi Kartika, saya minta naik juga ke atas mobil komando. Kita akan mendengarkan orasi politik Ketua Umum KASBI dan Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria. Dan nanti kita akan bergantian kawan-kawan. Hidup buruh! Hidup buruh! Buruh bersatu! Buruh berkuasa! Masih semangat kawan-kawan? Oke kawan-kawan, silakan duduk. Istirahat. Silakan Bu Nining. Selamat siang, warga Jakarta. Selamat siang, rakyat Indonesia. Hidup rakyat.
kita. Bukannya melakukan pengawasan, bukannya melakukan kepastian hukum, bukannya melakukan perlindungan, tapi mereka bersama-sama melahirkan undang-undang cipta kerja yang memang tidak berpihak kepada rakyat. Jadi kita sampaikan kepada seluruh masyarakat, termasuk aparat bahkan berbagai macam media, bahwa sejak dari awal undang-undang cipta kerja cacat hukum, cacat prosedural, mengangkat tidak demokratis, undang-undang yang disiapkan secara diam-diam, kawan-kawan. Betul nggak? Betul nggak? Itu realita yang kita hadapi, kawan-kawan. Kemarahan rakyat, ketidakpercayaan rakyat terhadap kekuasaan, karena perilaku kekuasaan itu sendiri memaksa kita harus turun ke jalan, kawan-kawan. Aksi 678, bahkan siapa yang dihadapi rakyat, kawan-kawan? Aparat menjadi garda terdepan untuk memukul rakyat. Kita ingatkan kembali, berpisahnya TNI dengan Polri bukan untuk memukul rakyat. Seharusnya mereka melindungi, mengayomi, bahkan memberi rasa aman bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk negeri ini kita akan terus menyatakan perlawanan, persatuan, kekuatan rakyat ada di tangan kita, kawan-kawan. Kita sudah tidak lagi percaya terhadap partai-partai politik, elit-elit politik, termasuk kekuasaan yang tertinggi hari ini. Kawan-kawan sering membaca dan melihat di berbagai macam media, ketika rakyat turun ke jalan, siapa yang dikatakan salah, kawan-kawan? Dianggap rakyat tidak mau berdialog, dianggap serikat buruh tidak mau berdialog. Padahal mereka melahirkan satu undang-undang diam-diam, sangat tidak demokratis, bahkan tidak lagi tunduk kepada aturan hukum yang ada di negeri kita. Sejatinya siapa sih yang membuat bangsa yang rusak? Kekuasaanlah yang membuat penderitaan, kesengsaraan, bahkan penjajahan di negeri kita sendiri, kawan-kawan. Bukan rakyat. Seharusnya yang ditangkap, yang dipukul itu adalah perampok-perampok uang negara yang seharusnya untuk kepentingan rakyat. Bukan rakyat. Bukan rakyat, sekali lagi kita bilang. Bukan pelajar, bukan mahasiswa, bukan buruh, bukan petani, bukan masyarakat adat, bukan masyarakat kaum miskin, bukan masyarakat pengangguran. Jadi kita sebagai gerakan buruh depan kita menjadi pemimpin di negeri kita, kawan-kawan. Hidup rakyat, hidup pelajar, hidup mahasiswa, hidup kaum miskin kota, hidup petani, hidup perempuan, hidup seluruh rakyat Indonesia, kawan-kawan. Sekali lagi, aplaus dan tepuk tangan buat kita semua yang terus konsisten berjuang, kawan-kawan. Kita berjuang bukan untuk merongrong bangsa kita, tapi kita berjuang agar bangsa kita tidak dijajah oleh kepentingan segelintir orang, kawan-kawan. Kita berjuang agar ke depan anak bangsa kita tidak menjadi perbudakan di negeri kita sendiri, kawan-kawan. Sekali lagi, salam hormat dan apresiasi. Saya mewakili Konfederasi Kasbi. Mari kita terus jaga persatuan, terus berjuang untuk mencapai persoalan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia, kawan-kawan. Karena keadilan saat ini adalah hanya ada pada kepentingan penguasa, kepentingan pebisnis, bukan lagi pada kepentingan rakyat. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Selamat siang. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kawan Nining Elitos. Sebelum kita melanjutkan orasi politik yang akan dilanjutkan oleh kawan Dewi Kartika selaku Sekjen KPA, di belakang sana ada kawan-kawan dari distrik Jakarta Selatan. Itu masih cek. Baris
barisannya masih terputus. Untuk kawan-kawan Komite Evolusi Pendidikan Indonesia dari distrik Jakarta Selatan, silahkan maju ke depan, bergabung bersama barisan Gerakan Buruh Bersama Rakyat. Untuk kawan-kawan KRPI, silakan bergerak maju. Kawan-kawan yang di belakang itu adalah kawan-kawan kita. Oke, apakah kawan-kawan KRPI sudah bisa bergerak maju? Dan kawan-kawan yang ada di samping, harap diberikan jalan untuk mobil agar supaya kita bisa menyatukan barisan kita. Kawan-kawan yang di sebelah kanan, diberikan space ruang untuk mobil bisa berjalan. Terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa emas. Marilah kawan mari kita katakan bersama. Oke, kawan-kawan selatan, sepertinya sudah bisa maju. Silakan bergabung bersama barisan dari Gerakan Buruh Bersama Rakyat. Oke, silakan dilanjut, Bu Sekjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semua. Hidup petani, hidup buruh, hidup pelajar, hidup mahasiswa, hidup nelayan, hidup masyarakat adat, hidup perempuan yang berjuang pada hari ini di Jakarta dan seluruh wilayah Indonesia. Kawan-kawan semua, kita harus mengingat tanggal 5 Oktober adalah hari kejahatan terhadap konstitusi yang diputuskan oleh DPR RI bersama pemerintah. Presiden hari ini harus bertanggung jawab, kawan-kawan semua. KPA bersama Gerakan Buruh Bersama Rakyat Gebrak hari ini kembali turun ke jalan untuk mengingatkan hari kejahatan terhadap konstitusi dengan ditetapkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Kawan-kawan semua, kemerdekaan 75 tahun, perjuangan kaum tani 60 tahun sejak diundang-undangkannya Undang-Undang Pokok Agraria, diporak-porandakan hanya dalam waktu 8 bulan lewat pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, kawan-kawan semua. Dan kita semua yang melawan dinyatakan sebagai kelompok anarkis, dan kita semua dinyatakan sebagai kelompok tidak terorganisir, tidak terdidik, karena dianggap menyatakan kebohongan, kawan-kawan. Hari ini mari kita pastikan, KPA pastikan untuk melakukan perjuangan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, kawan-kawan semua. Tapi apa yang terjadi di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, kita jangan percaya bahwa Undang-Undang Cipta Kerja hanya masalah bagi buruh, kawan-kawan, tapi masalah bagi kaum tani, kaum buruh tani, buruh kebun, bagi nelayan dan masyarakat adat, dan seluruh masyarakat agraris di pedesaan, kawan-kawan semua. Karena ada banyak undang-undang terkait pertanahan, terkait pertanian, terkait pangan, undang-undang kehutanan, undang-undang pengadaan tanah untuk infrastruktur,
jalanan yang hari ini turun memastikan kita berada dalam situasi yang aman dan sehat, kawan-kawan semua. Aplaus untuk para kawan-kawan para medik jalanan yang hari ini turun. Kepada para advokat, lembaga bantuan hukum rakyat yang memastikan kita tidak direpresi pada hari ini, kawan-kawan semua. Aplaus untuk mereka, kawan-kawan semua. Oke, masa aksi. Stop. Kawan-kawan mana ini? Kawan-kawan mas pelajar. Stop. Di depan mobil teman. Masa aksi tetap. Kita harus ingatkan kawan-kawan semua, Undang-Undang Cipta Kerja bukan hanya musuh bagi kaum buruh, kawan-kawan semua. Mari kita kobarkan perjuangan, perlawanan seluruh kaum tani, seluruh kaum masyarakat adat, nelayan untuk melawan Undang-Undang Cipta Kerja, kawan-kawan semua. Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, impor pangan dibuka lebar, kawan-kawan. Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, pengadaan tanah untuk konsesi-konsesi skala besar dirancang begitu kuat, kawan-kawan semua. Pasal-pasal kriminalisasi yang sudah terbukti tanpa omnibus law pun sudah mengkriminalkan petani dan nelayan di banyak tempat. Ini diperkuat lagi di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Itulah penyesatan publik bahwa ini hanya soal kesederhanaan masalah penciptaan lapangan kerja baru, kawan-kawan semua. Ini adalah pengkhianatan terhadap konstitusi, undang-undang dasar kita. Bahkan pengkhianatan terhadap sila-sila dalam Pancasila, kawan-kawan. Tidak ada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kawan-kawan. Tidak ada yang namanya ekonomi gotong royong di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, kawan-kawan. Yang ada liberalisasi pertanahan, liberalisasi pertanian, liberalisasi industri perikanan, kawan-kawan, liberalisasi pendidikan, kawan-kawan semua. Untuk itulah kenapa mahasiswa dan pelajar pada hari ini turun, kawan-kawan. Bukan karena pelajar tidak paham Undang-Undang Cipta Kerja, tapi karena kita tahu isi dari Undang-Undang Cipta Kerja yang memfasilitasi kapitalisme kelompok pemodal kembali menggurita di dalam Indonesia, kawan-kawan semua. Bahkan di tengah penggusuran masyarakat miskin di perkotaan, kawan-kawan semua, ini harus kita catat, kawan-kawan. Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja dirancang pemilikan apartemen dalam bentuk hak milik bagi badan usaha asing dan warga negara asing, kawan-kawan semua. Inilah ketidakadilan sosial yang dikukuhkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Untuk itu, saya bersama KPA dan seluruh serikat-serikat tani, organisasi rakyat yang tergabung di dalam konsorsium pembaruan agraria, mengajak, memastikan kita tetap melakukan perjuangan untuk memastikan pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja, dan Presiden harus menerbitkan Perpu untuk mencabut undang-undang kapitalistik tersebut, kawan-kawan semua. Aplaus untuk kita semua. Mari kita pastikan hari ini aksi kaum buruh, kaum tani, kaum nelayan, rakyat yang terorganisir, pelajar, perempuan, kita catatkan bahwa hari ini adalah kita berjuang dengan sehormat-hormatnya. Kita bukan seperti yang diopinikan bahwa kita tidak paham pada Undang-Undang Cipta Kerja. Kita bukan kelompok yang termakan oleh hoak. Kita tahu isi busuk dari Undang-Undang Cipta Kerja. Mari kita tuntut kembalikan konstitusi agraria di Indonesia, kawan-kawan semua, bahwa tanah sebesar-besar bagi petani, bagi buruh tani, bagi buruh kebun, dan seluruh masyarakat miskin baik di desa maupun di kota. Kita nyatakan tolak omnibus law, dan kita pastikan perjuangan ini terus melebar, meluas hingga dicabut Undang-Undang Cipta Kerja. Demikian, kawan-kawan, mari kita berjuang dengan sehormat-hormatnya. Kita pastikan, kita patahkan opini publik yang menyatakan bahwa kita adalah kelompok anarkis. Kita memperjuangkan kemanusiaan, kita memperjuangkan ekonomi gotong royong, kita memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Dan bukan segelintir kelompok yang sudah diberikan banyak keistimewaan di ragam undang-undang dan kembali dikukuhkan di dalam revisi 70 undang-undang dalam Cipta Kerja. Saya menyatakan terima kasih kepada seluruh kawan yang sudah mendukung. Teman-teman sudah mewakili isi hati, suasana batin seluruh kaum tani di seluruh wilayah Indonesia yang tidak bisa bergabung pada hari ini, yang diwakili oleh petani Cilacap dan petani Cianjur
hancur pada hari ini. Selamat berjuang, hidup rakyat, hidup buruh, hidup perempuan yang berjuang, hidup pelajar dan mahasiswa yang terus konsisten bersama rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah untuk rakyat, tanah untuk rakyat, tanah untuk rakyat. Cabut Omnibus Law. Oke, terima kasih.